Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh CGP Nur Afni Imran, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa. Penugasan, gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk membantu menganalisis video. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kemudian, kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Kemudian yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru di tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan A, B, A, C, G, D, J, E, A atau bagja. Kemudian apa gerangan pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Berikut analisis video. Satu, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya terwujudnya siswa yang berkarakter kreatif dan mandiri dalam merdeka belajar. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kemudian bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan? Yang keempat, kegiatan dan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan babja? Kemudian B, buat pertanyaan umum. Pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian, tindakan yang satu, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. Yang kedua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian didiskusikan. Kemudian masih bagian yang keempat, kegiatan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja. Yang A, ambil pelajaran, di mana pertanyaan kegiatan apa yang paling dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid. Tindakannya, satu, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian yang kedua, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukainya dari kelasnya. Dan yang ketiga, guru mengajar murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui apa saja yang mereka sukai. Guru mengajak murid untuk berdiskusi tentang hal yang mereka sukai. Untuk bagian G atau gali mimpi, pertanyaan apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dapat meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam membunuh semangat belajar. Kemudian tindakannya yang pertama itu mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Yang kedua, guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid untuk mempresentasikan kelas impian mereka.
Kemudian tahapan J atau jabarkan rencana. Yang pertama, pertanyaan apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya. Kemudian tindakannya, yang pertama, guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru membantu murid menulis kebutuhan di papan tulis. Kemudian untuk tahapan yang A, aktor eksekusi. Yang pertama, pertanyaannya siapa saja yang terlibat dalam program dan kegiatan ini. Yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya kegiatan agar belajar sesuai rencana. Tindakannya, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas. Yang kedua, guru mengajak murid untuk menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencana. Dan yang ketiga, murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya sebagai berikut. 1. Mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Yang ketiga, guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial di sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang enam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? 1. Adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. 2. Memanfaatkan kerja yang nyaman. Keempat, memanfaatkan keragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. Modal sosial. 1. Menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. 2. Bekerja sama dengan wali kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi di kelas. Modal fisik. 1. Memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana prasarana penyemangat belajar. Yang kedua, memanfaatkan sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Kemudian yang ketiga, memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Modal lingkungan. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal agama, memanfaatkan sikap santun dan gotong royong siswa yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal politik, memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian modal finansial, memiliki dana bantuan BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan murid. Demikianlah uraian saya mengenai demonstrasi di modul 3.2 ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.